Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas soal gerak pada bidang miring yang kasar. Baik, langsung saja perhatikan gambar berikut. Balok meluncur pada bidang miring yang kasar dengan koefisien gesekan 0,4. Baik, langsung saja diketahui. Di situ ada mu-nya ya, koefisien gesekan gitu kan. Karena dia bergerak maka koefisien gesekan kinetis. Mu k sama dengan 0,4. Benda bergerak. Kecepatan balok saat sampai di kaki bidang miring. Yang ditanya adalah kecepatan balok pada saat dia mencapai kaki bidang miring. Jadi pas mencapai kaki, pas sampai sini dia berapa kecepatannya ya. Jadi ketika sudah sampai dasar bidang miring. Nah ini V-nya berapa nih? VT ya, kecepatan akhir. Nah, kalau ada VT tentunya harus ada V0. Berapa V0-nya? Nah, kita harus melihat dari kalimat di sini balok meluncur. Kalau balok meluncur itu menandakan tanpa kecepatan awan. Maka V0-nya sama dengan 0. Baik, kemudian langkah berikutnya kita tentukan dulu ya sudutnya. Tetanya berapa di sini? Nah, kita gunakan tetanya antara garis miring ini dengan arah mendatar. Arah sumbu X kita gunakan di sini teta. Nah, gitu ya. Langkah kedua, kita gambar arah gaya bekerja pada balok. Balok punya gaya berat. Arahnya selalu ke bawah, W. Nah, W ini kemudian kita proyeksikan kepada arah bidang miringnya, yaitu seperti ini. Nah, di sini adalah W dikali sin theta. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal tegak lurus dengan bidang miring. Ini N. Kemudian setelah W sin theta, kemudian kita proyeksikan lagi W-nya yang segaris sejajar dengan gaya normal, yaitu yang ini. Nah, yang sejajar dengan gaya normal adalah W cos theta. Gitu. Nah, lihat di sini bidang miring yang kasar. Kalau kasar berarti dia ada gaya gesek. Kemana arah gaya gesek? Tentunya berlawanan dengan arah gerak benda. Gerak benda ini adalah dari atas ke bawah. Ini adalah arah V ke bawah, maka tentunya arah gaya gesek ke atas. Jadi berlawanan dengan gerak benda. Ini FK, gaya gesek kinetis. Baik, yang ditanyakan adalah VT. Kita lihat di sini ada W sin theta dan W cos theta. Sedangkan di sini tetanya belum tahu. Maka kita cari sin theta dan cos theta. Tentunya kalau sin theta ya, sin theta itu adalah perbandingan garis depan dibagi miring. Maka depan sudutnya adalah 6 meter. Miringnya adalah 10. Ya, di 6 par 10 ini adalah sin theta. Kemudian kalau cos theta. Nah, cos theta ini adalah samping. Mana yang samping? Samping ini adalah garis X di sini. Kita misalkan saja di sini X. Nah, Y-nya ini adalah 6 meter. 10 meter ini adalah S-nya gitu ya. Panjang bidang miring. Nah, cos theta kita pakainya apa? X dibagi S. Nah, X-nya belum ada. Kita cari dulu menggunakan Pitagoras. Baik, kita cari X-nya. X sama dengan akar S kuadrat dikurangi Y kuadrat gitu ya. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. 100 kurang 36 adalah sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter gitu ya. Berarti cos theta itu sama dengan X per S 8 per 10. Baik, kita sudah dapatkan sin theta dan cos theta. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumus berikut ini. Kita lihat di sini kita butuh apa nih? Ada Venn, ada VT. Maka ini adalah gejala GLBB. Jadi gabungan antara GLBB dengan hukum 2 Newton gitu ya. Kita gunakan sigma F
sigma fx ya. Jadi yang segaris dengan garis bidang miring itu adalah arah sumbu x, sementara yang segaris dengan gaya normal adalah sumbu y. Sigma fx sama dengan m kali a. Gitu ya. Dari sini kita dapatkan percepatannya. Nah, di arah bidang miring itu gayanya ada berapa aja? Kita lihat di sini ada gaya gesek FK dan W sin theta, gaya berat yang dipengaruhi oleh sudut theta. Nah, yang mana yang positif? Yang positif adalah yang searah dengan gerak benda, yaitu W sin theta. Berarti W sin theta dikurang FK sama dengan M kali A gitu ya. Kita jabarkan W sin theta. Nah, FK apa? Rumus gaya gesek kinetis, yaitu mu K dikali koefisien gesekan kinetis dikali gaya normal N. Nah, di sini kita belum tahu N-nya. Nah, gitu ya. Maka kita cari dulu N-nya. Oke, kita cari dulu N-nya menggunakan apa? Sigma Fy. Jadi yang segaris gaya normal itu adalah kita misalkan arah sumbu Y sama dengan 0. Jadi dia tidak bergerak pada arah vertikal. Maka sigma Fy sama dengan 0. Ada dua di situ gayanya ya adalah gaya normal N dan W cos theta. Kita buat yang atas positif, yang bawah negatif. Gitu ya. Maka besarnya N sama dengan W cos theta. Gitu. N sama dengan W-nya apa? M kali G. Cos theta udah dapat ya 8/10. Nah, G-nya kita dapat juga, sudah ada di soalnya ya. M-nya nggak ada, M-nya tidak diketahui. Masa balok. 10 dikali 8/10. Di sini kita coret 10-nya, sehingga besarnya G normal adalah 8M. Nah, baik. Kita masukkan ke yang tadi ya. W sin theta min mu K dikali N sama dengan M kali A. W-nya kita jabarkan M kali G. Sin theta-nya itu adalah 6/10 dikurangi mu K-nya 0,4, gaya normalnya 8M sama dengan M dikali A. Gitu ya. Baik, ruas kanan kiri ada M, kita coret. Nah, gitu. Jadi sama-sama dibagi M, kanan dan kiri. Jadi seperti itu. Kemudian G. G ini kan 10 ya. 10 dikali 6/10 dikurangin 0,4 kali 8, 3,2 sama dengan A. 10 bagi 10 coret. Sehingga 6 dikurangi 3,2 sama dengan A. Maka di sini A-nya adalah 2,8 gitu ya. 2,8 meter per second kuadrat. Nah, kita dapat A. Setelah dapat A, kita cari VT menggunakan rumus GLBB gitu ya. VT kuadrat kita gunakan ini sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, gitu ya. VT kuadrat kita tanya, VT kuadrat, V0 kuadratnya 0, 0 dikuadratkan ya 0, ditambah 2, dikali 2,8. S-nya mana? Nah, S-nya adalah panjang bidang miring, yaitu 10 meter. Maka VT kuadrat sama dengan 2 dikali 2,8, 5,6, dikali 10, 56. Oke. Maka VT kuadrat sama dengan 56. Maka VT adalah akar 56. Nah, akar 56 kita sederhanakan. Berapa? 4 dikali 14. Sehingga akar 4 adalah 2. 2 akar 14 meter per second. Jadi jawabannya adalah E. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.